Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallahi faqad fazal muttaqun wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala mudzakiran bidzalik, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Bapak Ibu rahimakumullah, alhamdulillah kita masih diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dalam majelis ini, sedikit belajar hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang kita rujuk dari kitab hadis Arba'in Nawawi. Dan semoga dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kesempatan kali ini Bapak Ibu, kita masuk di hadis ke-13. Nabi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, khadim Rasulullah, yaitu beliau pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Ini hadisnya Bapak Ibu ya, pendek. Kata Nabi di situ, la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian, hatta yuhibbu li akhihi, hingga salah satu di antara kalian itu mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, hadis dari Rasulullah diriwayatkan oleh Anas bin Malik atau Abu Hamzah, yang mana Anas bin Malik ini merupakan khadim Rasulullah, yaitu pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Anas bin Malik pernah mendengar Rasulullah bersabda. Apa sabda yang pernah beliau dengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kata Nabi, kalian tidak akan dicatat sebagai orang yang beriman, yang sempurna imannya, kecuali cinta terhadap saudaranya sebagaimana cinta terhadap dirinya sendiri. Jadi singkat hadisnya, tapi tentunya padat gitu ya. Sebagaimana hadis-hadis yang sebelumnya memang ringkas hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi ketika dijelaskan sangat luas gitu ya. Dan tentunya sangat bermanfaat sekali. Karena Rasulullah itu dikenal dengan jawami'ul kalim, yang ketika beliau menyampaikan singkat tapi isinya berbobot. Jawami'ul kalim kalau istilahnya para ulama itu. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, di sini Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberikan tanda-tanda dari orang-orang beriman. Tentunya memang banyak cabang-cabang atau tanda-tanda
dari orang-orang yang beriman. Tentunya banyak sekali ya Bapak Ibu rahimakumullah. Banyak sekali. Kalau kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, al-iman bid'un wa sittun aw bid'un wa sab'un. Iman itu ada 70 cabang lebih atau 60 cabang lebih lah kata Rasulullah. Fa afdaluha qawlu la ilaha illallah. Tingkatan iman yang paling tinggi adalah la ilaha illallah. Wa adanaha, adapun tingkatan yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan gangguan atau duri lah yang ada di jalan. Jadi memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sendiri bahwa iman itu banyak tanda-tandanya, termasuk banyak cabang-cabangnya. Yang paling tinggi adalah la ilaha illallah, kemudian yang paling rendah adalah imatatul adza 'anit thariq, yaitu menyingkirkan atau menghilangkan gangguan atau duri yang ada di jalan. Nabi kemudian melanjutkan wal haya'u syu'batun minal iman. Malu juga termasuk tanda cabang dari keimanan. Nah, itu Bapak Ibu rahimakumullah. Dan memang di dalam Al-Quran sendiri Allah itu memberikan banyak tanda-tanda dari orang-orang yang beriman. Gitu ya. Jadi hadis yang tadi Bapak Ibu rahimakumullah, hadis yang kita tulis tadi barusan, hadis yang ke-13, itu pelajaran yang bisa kita ambil bahwa iman itu banyak tandanya atau cabangnya banyak gitu ya. Kalau di Quran juga banyak disebutkan dalam Al-Quran. Misalkan Allah sebutkan di surah Al-Anfal, Allah menyebutkan beberapa ciri dari orang-orang yang beriman. Surah Al-Anfal misalkan ayat kedua sampai keempat, ini masyhur ayat ini, sering kita dengar. Kata Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. 2 sampai 4 ya. Bukan 24 tapi 2 sampai 4. Jadi kata Allah di situ innamal mu'minun, adapun orang-orang beriman itu kata Allah alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ciri dari orang beriman kata Allah dalam ayat itu, ketika disebutkan nama Allah bergetar hatinya. Bergetar Allah. Kemudian wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Termasuk ciri dari orang beriman juga ketika dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan Al-Qur'an, dimunculkan firman-firman Allah kepada dia, kemudian zadatuhum imana, bertambah keimanannya. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Termasuk juga ciri dari orang beriman adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk dia salat ayat ketiganya, dan kemudian menginfakkan sebagian dari harta yang Allah rezekikan kepada dia. Allah kemudian mengatakan ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang-orang yang seperti ini kata Allah, orang yang bergetar hatinya ketika disebut nama Allah, orang yang bertambah keimanannya ketika diperdengarkan ayat Al-Qur'an, dan orang yang bertawakal kepada Allah, salat dan menunaikan zakat, berinfak, ulaika humul mu'minuna haqqan. Orang yang seperti ini adalah orang-orang yang betul beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi itu sebagian dari ciri-ciri atau tanda-tanda orang-orang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi benar sekali kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau iman itu, orang-orang beriman itu ada tanda-tandanya yang bisa kita kenali gitu ya. Dan banyak sekali sebetulnya yang disebutkan di dalam Al-Qur'an. Termasuk misalkan juga
berkaitan dengan tanda dari orang-orang beriman, Allah sebutkan di surah Al-Mu'minun ayat pertama, tentunya masyhur ayatnya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi shalatihim khashi'un, dan seterusnya. Sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Siapa mereka? Yaitu pertama orang yang salatnya khusyuk. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang yang menghindarkan dirinya dari perkara-perkara yang tidak ada manfaatnya. Kemudian orang yang berzakat, orang yang memelihara kehormatannya, termasuk juga orang yang menjaga solatnya. Itu tanda-tanda atau ciri-ciri dari orang-orang yang beriman yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, kita kembali pada hadis yang tadi. Jadi di sini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ciri yang lain dari orang-orang beriman. Apa ciri yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi? Yaitu ciri dari orang beriman itu adalah ketika dia berusaha untuk mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Ini sebetulnya mudah diucapkan ya Pak Ibu ya. Tapi setidaknya bagi saya sulit untuk dilaksanakan. Tapi semoga dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sulit sebetulnya mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita sendiri. Sulit atau tidak ini Bapak Ibu rahimakumullah? Tapi insyaallah bisa. Dan memang mencintai orang lain sebagaimana mencintai diri kita sendiri disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salah satu cara untuk meraih surganya Allah Subhanahu wa taala. Mencintai sesama. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini mungkin pernah kami sampaikan hadis ini kemarin. Kata Rasulullah, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian menyatakan keimanan, sampai beriman. Wa la tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak dikatakan sebagai orang yang beriman hatta tahabbu, sehingga kalian saling berkasih sayang, saling mencintai, tentunya sesama orang-orang beriman. Jadi maksud saudaranya itu tentunya saudara seiman terutama gitu ya. Jangan kebolak-balik jadinya. Rangkulan dengan orang yang tidak beriman bentrok dengan sesama orang beriman itu ya. Kebolak-balik jadinya. Rangkulan katanya. Tapi saudara seiman sendiri dijatuhkan, dijungkirkan dan seterusnya lah, kira-kira seperti itu. Jadi itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salah satu tanda dari orang beriman itu dia berusaha untuk mencintai saudara seiman. Jangan kebolak-balik. Jadi Bapak Ibu rahimakumullah, bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita membuktikan gitu ya bahwa kita mencintai saudara kita sesama mukmin. Tentunya banyak cara yang bisa kita praktekkan sebagai perantara atau sebagai bukti bahwa kita mencintai saudara seiman kita. Yang pertama bagi saya adalah bukti iman yang paling wah sebetulnya menurut saya adalah saling menasehati. Ini penting sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi menasehati itu sebetulnya adalah bukti cinta yang sangat-sangat luar biasa gitu ya. Ketika ada teman kita misalkan berbuat salah,
kita nasihati atau tidak. Kalau kita benar-benar cinta kepada orang itu, gitu ya, tentunya akan kita nasihati, luruskan, bukan malah dibiarkan. Kalau dibiarkan itu justru malah tanda kita tidak cinta, gitu ya. Tanda tidak cinta. Dan tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling mencintai. Buktinya apa? Ya tentunya Rasulullah tidak ingin kita masuk neraka, gitu. Itu yang paling penting sebetulnya ya. Sama kalau ada seorang teman cinta terhadap saudaranya seiman, tetangganya seiman, tentunya dia tidak akan ingin, sangat tidak ingin kalau saudaranya terjerumus dalam kemaksiatan yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka. Makanya sebagai salah satu bukti bahwa orang ini cinta terhadap saudaranya tentunya adalah menasehati. Ini penting ya Bapak Ibu rahimakumullah, saling menasehati. Bukti sebagian bukti bahwa kita benar-benar mencintainya. Karena sebagaimana hadis yang pernah kami sampaikan di pertemuan yang lalu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ad-dinu an-nasihah. Agama ini adalah nasihat, saling menasehati. Itu ya. Tidak membiarkan saudara kita berlarut-larut dalam kemaksiatan dan dosa. Kadang-kala gitu ya, dengan alasan yang sama dibiarkan. Misalkan temannya mabuk gitu ya, kok gak diingatkan? Saya kasihan kalau saya ingatkan gitu ya. Itu kebalik malah gitu ya. Itu seolah-olah Anda membiarkan temannya masuk neraka. Ya kan seperti itu. Bisa dipahami ya Pak Ibu ya. Justru kalau benar-benar sayang harusnya diingatkan, dinasihati semampu dia. Termasuk juga nanti didoakan. Semoga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi cinta dibuktikan. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, yang pertama tadi hadis tadi pertama menunjukkan bahwa iman bercabang atau ada banyak tandanya. Kemudian pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis itu bahwa Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan untuk saling mengasihi, mencintai sesama muslim, tidak bermusuhan, gitu ya, tidak bertegur sapa. Nah, ini sebagaimana hadis yang disampaikan kemarin, gitu ya. Tidak halal kata Rasulullah seorang mukmin tidak bertegur sapa 3 hari 3 malam. Dan orang yang terbaik di antara dua orang yang berselisih adalah orang yang pertama kali berusaha untuk berdamai, walaupun sulit. Udah kadung berantem gitu ya, gengsi gitu ya. Enggak lah, gengsi saya. Nyapa dulu kan gengsi gitu ya. Apalagi seolah-olah lebih pintar atau lebih tua dan seterusnya. Gengsi gitu. Ya, seperti itu. Tetapi kata Rasulullah, wa khairuhuma alladzi yabda'u bis-salam. Orang terbaik di antara dua orang berselisih itu adalah orang yang pertama kali mengucapkan salam. Maksudnya orang yang pertama kali berusaha untuk berdamai, walaupun dia sulit ya. Setidaknya bagi saya gitu ya. Sulit. Iya, benar. Apalagi suami, benar ya. Suami biasanya sok-sokan ya, benar ya. Tang-tang suami gitu seperti itu ya. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, saling mengasihi, perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, saling mencintai, lebih-lebih kepada sesama muslim. Jangan bolak-balik. Ada ayat di Quran berkaitan dengan sikap kita terhadap sesama muslim itu. Allah sebutkan di Quran surah
Al-Fat. Al-Fat itu surah ke-48 ayat terakhir ayat 29. Kata Allah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum. Al-ayah. Surah Al-Fat. Jadi kata Allah di situ, walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Orang-orang para sahabat yang mereka bersama dengan Rasulullah, mereka asyidda 'alal kuffar, tegas terhadap siapa? Orang-orang non-muslim ya, atau orang-orang kafir ya. Ruhama bainahum, adapun sesama mereka, sesama orang beriman, sesama orang muslim, ruhama, saling mengasihi, saling menyayangi. Gitu. Jangan kebolak-balik, ini mungkin sering kami sampaikan nih terkait kebolak-balik ini kan. Dan cinta tentunya perlu dibuktikan, dan yang paling utama adalah saling menasehati ya Pak Ibu, saling menasehati. Karena bagaimanapun tidak ada yang sempurna, pasti punya kesalahan dan dosa, dan tentunya kita tidak ingin saudara kita terlarut dalam kesalahan, maka kemudian layak untuk terus kita ingatkan, untuk kita nasihati. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, hadis ke-13, pelajaran yang juga bisa kita ambil dari hadis itu berkaitan dengan ukhuwah. Jelas ukhuwah Islamiyah Bapak Ibu ya, jelas sekali itu ya. Jadi yang dimaksud saudara di situ adalah saudara siapa? Yaitu seiman gitu ya. Maka disebutkan al-ikhwatul islami aqwa min ikhwatin nasabi. Persaudaraan yang dibangun, diikat atas dasar iman dan Islam, aqwa min ikhwatin nasabi, itu lebih kuat, lebih kokoh ketimbang persaudaraan yang diikat atas dasar nasab. Itu jelas ini. Jelas, dan ini tentunya benar gitu ya. Benar. Karena Ibu, oh iya. Jadi persaudaraan yang diikat dengan iman dan Islam, aqwa min ikhwatin nasabi, itu lebih kuat, lebih kokoh daripada persaudaraan yang diikat atas dasar nasab. Apalagi nanti di akhirat gitu ya, walaupun adik kakak, walaupun suami istri, kalau satunya tidak beriman, kira-kira ketemu atau tidak? Tidak. Ketemu atau tidak di surga nanti? Tidak, karena tidak ada ikatan iman. Sekalipun berjauh-jauhan gitu ya, saudara jauh lah ketika di dunia, bahkan tidak ada ikatan nasab sama sekali, tetapi dibalut, diikat dengan iman, kira-kira nanti ketemu atau tidak di surga insyaallah? Ketemu, dan ini tentunya ikatan yang lebih kuat. Misalkan ada saudara gitu ya, udah dikuburkan berbarengan, satu enggak beriman, satu beriman. Dengan biar nanti ketika hari kiamat bangkitnya bareng gitu ya. Bisa atau tidak seperti itu ya? Aneh gitu kan. Tentunya tidak harus seperti itu ya. Ikatan yang paling bisa tetap akan terjaga yaitu adalah ikatan iman, sekalipun mungkin kuburannya beda, berjauhan, satu di mana gitu ya, tapi karena sama-sama beriman, insyaallah akan dipertemukan nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu rahimakumullah. Jadi gitu ya, kalau ada seorang orang tua gitu ya, sayang terhadap anaknya gitu ya,
Tentunya dan ia ketika meninggal dunia ingin ketemu lagi dengan anak cucunya, ya apa syaratnya? Sama-sama harus seiman lah gitu dan bertakwa tentunya gitu ya. Bisa ketemu lagi nanti di akhirat insya Allah gitu ya. Tapi ketika salah satunya tidak dibalut dengan iman, tidak akan ketemu. Apa buktinya? Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'anul Karim surah At-Tur ayat ke-21. Kata Allah, "Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biiman alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min 'amalihim min syai'." Al-ayah. Kata Allah di situ, walladzina amanu, adapun orang-orang yang beriman yang kemudian diikuti oleh anak cucunya, maka Allah kemudian alhaqna bihim dzurriyyatahum, Allah akan pertemukan orang ini nanti dengan siapa? Dengan anak keturunannya, anak cucunya, dengan syarat apa? Sama-sama beriman. Apa ya? Jadi kalau pengen ketemu lagi dengan mungkin saudara-saudara kita yang sudah meninggal dalam keadaan iman, maka kita wajib gitu juga meninggal atau mati dalam keadaan membawa Islam dan iman. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan sekali-kali meninggalkan dunia ini, jangan sekali-kali mati kecuali mati dalam keadaan muslim, berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu Bapak Ibu rahimakumullah, hadis tadi mengisyaratkan kepada kita tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah. Dan mohon maaf gitu ya, ukhuwah Islamiyah tentunya lebih tinggi daripada ukhuwah wataniyah dan insaniyah. Persaudaraan yang dibalut dengan iman lebih kuat dibanding persaudaraan dibalut dengan negara, bahkan termasuk persaudaraan sesama manusia. Lebih kuat al-ukhuwah al-islamiyah. Kemudian Bapak Ibu rahimakumullah, itu yang ketiga ya, hadis tadi mengisyaratkan tentang pentingnya ukhuwah Islamiyah. Penting sekali ini, penting sekali. Kenapa saya katakan penting Bapak Ibu rahimakumullah? Karena Allah sendiri menegaskan di dalam Al-Qur'anul Karim. Kata Allah sebutkan di Quran surah Al-Anfal surah ke-8 ayat ke-46. Kata Allah di situ, wa ati'allaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tadhhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as-sabirin. Kata Allah di situ, patuhilah Allah dan Rasulnya, dan jangan berselisih, fatafshalu, sehingga kamu menjadi gentar, wa tadhhaba rihukum, dan kekuatanmu menjadi hilang. Jadi kalau umat Islam berselisih, sering cekcok dan seterusnya, maka membuat kita menjadi umat yang takut, kerdil, dan hilang karismanya, hilang kekuatannya di mata orang lain. Udahlah, umat Islam kecil, umat Islam remeh, sikat saja, bantai saja, dan seterusnya. Pokoknya Islam nggak ada apa-apanya. Kenapa? Karena sering bentrok, sering berselisih. Pokoknya umat Islam tidak ada apa-apanya, sikat saja dan seterusnya. Kenapa?
karena sudah hilang kekuatannya, hilang karismanya, hilang wibawanya, disebabkan tidak mempererat ukhuwah Islamiyah. Dan insyaallah kajian-kajian semacam ini, pertemuan-pertemuan semacam ini semoga menjadi perantara memperkuat tali silaturahmi dan ukhuwah Islamiyah di antara orang-orang muslim, orang-orang beriman. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu rahimakumullah, yang keempat, hadis tadi, pelajaran keempat gitu ya, yang bisa kita ambil dari hadis tadi bahwa jelas Nabi melarang hasad. Apa hasad itu? Iri dan dengki, iri hati gitu ya. Karena bagaimanapun sangat nampak sekali hasad, dengki merupakan tanda bahwa kita tidak cinta terhadap saudara kita. Hasad, hati-hati nih hasad. Sering terjadi ya. Sering atau tidak hasad terjadi ini? Sering. Pengalaman saya gitu ya. Sering. Padahal kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal hasad. Berhati-hatilah kalian terhadap sikap hasad, iri dengki. Kenapa demikian? Fa innal hasada ya'kulu sayyi'at kama ta'kulun nar al-hatab. Karena hasad itu bisa menghilangkan kebaikan, menghanguskan kebaikan sebagaimana api melalap kayu bakar wis entek gitu ya. Enggak ada sisanya. Udah habis gitu ya. Udah capek-capek sholat gitu ya. Puasa haji barang gitu ya. Tapi kerjaannya adalah dengki, iri terhadap nikmat yang diperoleh oleh saudaranya sendiri. Hasad, iri, dengki. Walaupun Bapak Ibu rahimakumullah, hasad itu ada tingkatan-tingkatannya ya Bapak Ibu ya. Ada tingkatannya. Pertama, orang hasad itu adalah orang yang menginginkan agar nikmat yang dimiliki oleh orang lain hilang. Ada nggak seperti itu? Ada ya? Banyak. Dan gara-gara hasad ini sebetulnya banyak orang stroke ya. Banyak orang serangan jantung gitu ya. Stres. Misalkan kita punya teman kita naik mobil Fortuner. Mobil siapa ini? Mobil saya. Hah? Gitu ya. Kaget dia karena ternyata temannya udah punya mobil, stroke jadinya. Stres, serangan jantung gitu ya. Ternyata temannya bilang enggak, ini masih nyicil. Alhamdulillah masih nyicil gitu. Tapi enggak, besok lunas. Wah, kaget lagi. Aduh, hancur ya. Kaget lagi. Sering terjadi seperti itu ya. Padahal udah seneng dia, soalnya masih nyicil gitu ya. Tapi ternyata besok lunas katanya. Oh, stroke jadinya. Serangan jantung. Ada yang seperti itu, ada. Jadi pertama tadi hasad, tingkatan yang pertama, orang hasad itu adalah orang yang menginginkan agar nikmat yang dimiliki oleh orang lain segera hilang. Banyak itu, banyak. Yang kedua hampir sama, orang yang menginginkan agar kenikmatan hilang dari orang lain dan dimiliki oleh orang itu. Ada tambahnya sedikit ya Bapak Ibu ya. Bisa dipahami ya Bapak Ibu ya. Jadi yang kedua, orang yang menginginkan agar nikmat yang dimiliki orang lain segera hilang dan beralih kepada dirinya. Ada atau tidak seperti itu? Ada gitu ya. Baca melihat temannya udah berpangkat ketua satpam gitu ya. Kapan saya ketua satpam? Aduh,
Kok cita-citanya cuma ketua satpam gitu ya, enggak lebih tinggi daripada itu. Atau temennya udah jadi Pak Lurah gitu ya. Pak Lurah panas dia gitu ya. Kapan nggak jadi Pak Lurah gitu ya. Dan dia berdoa, bukan berdoa sih, ingin agar dia segera dilengser dan orang ini diangkat jadi lurah. Ada tidak seperti itu? Ada, banyak, malah tidak hanya ada, banyak seperti itu. Itu yang kedua. Tingkatan yang ketiga atau macam-macam orang yang hasad yang ketiga adalah orang gitu ya, ya. Jadi yang ketiga, Bapak Ibu rahimakumullah, orang yang mungkin membiarkan orang lain tidak mendapatkan nikmat. Ini ada atau tidak ini? Ada. Ini terus orang hasad dan membiarkan orang lain tetap dalam posisinya. Ada, bisa dipahami Bapak Ibu ya? Misalkan kita punya temen nih, kita udah berpangkat ketua RT. Ketua RT rendah banget ya. Iya. Iya. Saya nggak tahu lah. Misalkan kita udah berpangkat ketua RT nih, setahu saya gitu ya. Iya, misalkan kita udah Pak Lurah nih, udah jadi Pak Lurah, kepala desa. Ternyata teman kita jadi pemulung gitu ya. Dan sebetulnya kita bisa membantu teman kita untuk mendapatkan pangkat dan jabatan juga, tapi udahlah. Nanti kalau teman saya dapat pangkat dan jabatan malah saya diinjek-injek gitu ya. Ada atau tidak seperti itu? Ada. Jadi temannya, saudaranya dibiarkan dalam posisi yang seperti itu, di posisi nyungsep gitu ya. Dibiarkan, khawatirnya kalau dibantu nanti malah melangkahi dirinya. Ada atau tidak seperti itu? Ada. Itu masuk kategori hasad, iri dengki, khawatir prestasi tanda kutip ya. Prestasi dia dilampaui, disalib oleh orang lain, padahal bisa saja dia membantu temannya untuk juga mendapatkan prestasi yang sama atau lebih. Ada atau tidak seperti itu? Ada. Dan ini tentunya sangat-sangat tidak dianjurkan, bahkan bisa jadi juga menghapus, menghilangkan pahala-pahala kebaikan kita membiarkan orang lain dalam kesulitan, padahal kita sangat-sangat mampu untuk membantu dia. Nah, ini yang keempat, ciri atau macam-macam dari orang yang hasad. Dan ini yang keempat, hasad yang diperbolehkan ya Bapak Ibu ya. Diperbolehkan. Seperti apa hasad yang diperbolehkan itu? Tapi tentunya hasad bukan dalam arti dengki ya. Ghibthah, bener. Ghibthah adalah orang yang menginginkan memiliki nikmat yang sama dari orang lain, tetapi dia tidak ingin nikmat orang lain itu hilang. Ada atau tidak seperti itu? Ada, dan ini boleh. Misalkan ya, contoh, misalkan Mas Fahmi dapat beasiswa, kapan saya bisa gitu ya? Boleh tahu tidak seperti itu? Boleh. Dan kadangkala harus seperti itu gitu ya, biar membangkitkan semangat, motivasi gitu ya. Kok dia bisa beli HP rendah banget ya.
kok dia bisa jadi kuliah di anu ya gitu. Kak, saya harus bisa ini gitu ya. Akan tetapi kita tidak ingin orang itu apa namanya jatuh gitu ya. Tetap kita ingin dia tetap kuliah, tetap tidak jatuh, dan kita juga ingin menyamai atau bahkan melebihi prestasi saudara kita itu boleh saja boleh. Dalam urusan duniawi boleh. Dalam urusan ibadah wajib. Bahkan setidaknya sunnah bahkan wajib. Misalkan dia kok zakatnya banyak ya. Kapan saya bisa zakat banyak gitu ya. Tapi ada atau tidak seperti ini? Jarang gitu ya. Ya ada tapi jarang gitu ya. Kok dia bisa tahajud jam 2 ya? Saya kok jam 5 tahajudnya gitu ya. Atau jam 6 gitu ya. Ada atau tidak seperti itu? Jarang. Itu boleh bahkan sangat-sangat dianjurkan sekali itu. Sangat-sangat dianjurkan, tapi lumrahnya adalah apa namanya tanda kutip hasad dalam prestasi dunia, walaupun ini juga boleh tadi seperti tadi ya boleh. Tetapi alangkah lebih baiknya kita hasad atau ghibthah ya bahasa lebih tepatnya tadi kata Umi tadi, hasad dalam prestasi ibadah. Apalagi Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, kata beliau, la hasada illal fisnain. Tidak boleh ada hasad kecuali dalam 2 perkara. Apa yang pertama? Rajulun atahu Allahu malan fasullitu ala halakati fil haqqi. Yang pertama kita boleh hasad terhadap orang yang Allah berikan harta kepada dia, kemudian hartanya disalurkan di jalan kebenaran. Ada atau tidak seperti ini? Misalkan kita punya teman, dia alhamdulillah kaya, hartanya melimpah ruah gitu ya, asetnya banyak. Ternyata kekayaannya tidak membuat dia sombong, justru malah kekayaannya dijadikan wasilah perantara untuk semakin memperbanyak sedekah. Kata Nabi, kita wajib ya seperti itu, wajib malah. Walaupun tidak wajib biasanya sangat-sangat dianjurkan. Kapan ya saya bisa seperti itu, infak banyak, sedekah banyak, zakat banyak gitu ya. Ternyata kekayaan yang dia miliki tidak membuat dia sombong, justru malah semakin banyak menyalurkan hartanya, mendonasikan hartanya, mendermakan kekayaannya. Kalau ada orang seperti itu, kata Nabi, boleh kita iri. Bener iri ya bahasa Indonesianya ya. Ya iri ya bener. Ya boleh kita iri gitu ya. Iri dalam arti yang positif. Kalau kita punya kolega seperti itu, teman seperti itu, sangat layak kita mencontoh orang yang seperti itu. Itu yang pertama kata Rasulullah SAW. Orang yang kedua yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah untuk kita iri gitu ya, adalah rajulun atallahu al-hikmata fahuwa yaqdi biha wa 'allama biha wa 'allamaha. Orang yang kedua yang perlu kita iri adalah orang yang Allah berikan ilmu, kemudian orang ini mengamalkan ilmunya dan mengajarkan ilmunya. Misalkan ada orang gitu ya, Allah mudahkan dia untuk mendapatkan ilmu, alim, seorang ulama gitu ya, kemudian dia mengamalkan ilmunya dan mendakwahkan, kemudian mengajarkan ilmunya, maka kita layak sebetulnya patut untuk iri dalam arti yang positif, dalam arti berusaha untuk menyamai orang itu atau bahkan melebihi orang itu. Bisa dipahami Pak Ibu ya?
Dan ini tentunya iri atau dengki yang positif. Lebih-lebih tadi dalam hal yang berkaitan dengan ibadah. Karena bagaimanapun juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan fastabiqul khairat. Surah banyak sih. Al-Maidah ayat 48 juga ada. Itu ya, fastabiqul khairat. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Kalau teman kita tahajud jam 4, kita jam setengah 4. Gitu ya. Atau bahkan jam 3. Gitu ya. Teman kita yang lebih miskin dari kita berinfak 10.000, masa kita 1.000 gitu ya. Harus 100.000. Pak Iqbal 10.000, saya 100.000. Aneh gitu ya. Atau Bu Safari 1 juta, saya 10 juta. Itu aneh kayaknya. Tapi gak mungkin juga ya, bisa saja sih saya 10 juta ya. Iya, amin ya. Ya, amin. Ya, amin. Diaminkan banyak orang ini, alhamdulillah. Insyaallah optimis ya. Benar. Udah. Ya, gitu Bapak Ibu rahimakumullah yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini. Dan semoga bermanfaat, dicatat amal ibadah berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Selebihnya kami serahkan ke Ustazah Fali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.